Kenalkan, nama saya Aristia Putra Purba, salah satu peserta pelatihan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung secara e-learning. Pada tugas studi kasus kali ini, lokus kegiatan berada pada kegiatan pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan fokus pada tahap perencanaan. Pada tanggal 26 Agustus 2019, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kepindahan ibu kota negara baru dari Jakarta menuju Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Urgensi pemerintah dalam wacana tersebut ialah untuk mengubah arah pembangunan nasional menjadi lebih merata, terlihat dari konsentrasi pemerintah secara kegiatan perekonomian yang masih terpusat di kota Jakarta dan juga Jawa. Selain resiko bencana yang minim, ketersediaan lahan yang dimiliki oleh negara juga menjadi alasan Kabupaten Penajam Pasar Utara dipilih dengan letak geografis yang strategis. Salah satu pembangunan yang sangat strategis adalah pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3. Pekerjaan perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan bangunan gedung. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap dokumen perencanaan memiliki peran penting untuk memastikan perencanaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan teknis, standar mutu, serta prinsip keselamatan dan keberlanjutan. Pengawasan pada tahap perencanaan ini mencakup pengawasan terhadap dokumen perizinan, dokumen pendanaan, dokumen perencanaan teknis, serta dokumen pelelangan. Maksud studi kasus kali ini adalah mengkaji aspek-aspek pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung yang terkait dengan tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi permasalahan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung, yang kedua menjelaskan risiko dan dampak dari permasalahan, yang ketiga menentukan strategi pengendalian mutu, yang keempat menyusun rekomendasi teknis pengawasan mutu. Identifikasi permasalahan terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama aspek perizinan, di mana contohnya adalah belum maksimalnya dinas teknis dan dinas PMPTSP kabupaten kota dalam mengoperasikan SIM BG. Yang kedua, tidak adanya sertifikat kepemilikan tanah yang jelas. Yang ketiga, dokumen perizinan tidak diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Aspek pendanaan, contohnya adalah tidak adanya rekomendasi teknis biaya dari instansi yang berwenang. Rekomendasi teknis pembiayaan tidak menggunakan SAST terbaru. Yang ketiga, alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA tidak sesuai dengan nilai HPS. Aspek ketiga yaitu perencanaan teknis, contohnya adalah gambar rancangan bangunan belum memenuhi ketentuan keadaan bangunan, dokumen spesifikasi teknis tidak sesuai dengan SNI, tidak adanya gambar detail sambungan pada pekerjaan struktural. Aspek keempat yaitu pelelangan, yaitu yang pertama belum disusunnya dokumen penjaminan mutu secara lengkap dan terintegrasi, dokumen SMKK belum mencakup semua resiko-resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan konstruksi, dan yang terakhir, draft rancangan kontrak memiliki klausal ambigu mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dan pengguna anggaran ataupun PA. Wilayah IKN sendiri berada di sebelah utara kota Balikpapan dan sebelah selatan kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektar dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektar. Pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator ini berada di salah satu 3 wilayah perencanaan, yaitu di kawasan inti pusat pemerintahan ataupun KIPP. Berdasarkan profilnya, nilai kontrak dari pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 ini sebesar 902 miliar 579 juta 775 ribu dengan menggunakan APBN tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Berdasarkan sumber pendanaannya, gedung kantor Kementerian Koordinator 3 ini termasuk dalam bangunan gedung negara. Selanjutnya, metode yang digunakan pada pekerjaan kali ini adalah metode design and build dengan intensitas bangunan di sini terdiri dari luas lahan seluas 32.900 meter persegi, luas lantai 31.124 meter persegi, luas basement 11.033 meter persegi, KDB 17,35%, KLB 1,13%, KDH 11,92% dan tinggi bangunan 30,6 meter. Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia terkait dengan intensitas bangunan pada pembangunan bangunan gedung kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 adalah sebagai berikut, di mana KLB maksimum 5 dan KDB maksimum 70%. Berdasarkan data profil yang telah disampaikan sebelumnya, terlihat bahwa
KLB dan KDB pada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 sesuai dengan ketentuan intensitas bangunan yang dipersyaratkan dalam RDTR, di mana KLB dengan nilai 1,13 tidak melebihi 5 dan KDB 17,35% tidak melebihi 70%. Selanjutnya terkait dengan ketentuan perizinan bangunan, proses perizinan bangunan gedung ini dilakukan dengan menggunakan layanan SIBG. Namun berdasarkan data SIBG untuk Provinsi Kalimantan Timur diperoleh ketidaksesuaian data yang antara lain adalah luas bangunan tercatat di SIBG seluas 31.495 meter persegi, sedangkan luas bangunan berdasarkan data yang diperoleh adalah 31.124 meter persegi. Luas basement juga tidak sesuai antara SIBG dengan data yang diperoleh, begitu juga dengan tinggi bangunan, dan juga terdapat nilai retribusi yang harusnya bernilai 0 karena faktor kepemilikan pada perhitungan retribusi. Namun di sini terlihat bahwa nilai retribusi muncul sebesar Rp2. Selanjutnya terkait dengan resiko dan dampak dari permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, terkait dengan aspek dokumen perizinan, untuk permasalahan belum maksimalnya Dinas Teknis dan Dinas PMPTSP Kabupaten Kota dalam mengoperasikan SIMBG, resikonya adalah tidak seragamnya pelaksanaan dan pengawasan SIMBG di tiap daerah. Dampaknya adalah terjadinya inkonsistensi dan kesalahan prosedural antar wilayah. Untuk aspek pendanaan, permasalahannya contoh tidak adanya rekomendasi teknis biaya dari instansi yang berwenang. Resikonya adalah penyusunan anggaran tidak berbasis kajian teknis, dengan dampak potensi membengkakkan biaya atau ketidaksesuaian anggaran terhadap kebutuhan real proyek. Untuk aspek dokumen perencanaan teknis, permasalahannya contohnya adalah gambar rancangan bangunan belum memenuhi ketentuan keamanan bangunan dengan risiko bangunan tidak memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, dengan dampak potensi bangunan tidak layak fungsi atau gagal memperoleh SLM. Pada aspek dokumen pelelangan, dengan permasalahan belum disusunnya dokumen penjaminan mutu, resikonya adalah tidak ada acuan kontrol mutu bagi penyedia jasa, dengan dampaknya adalah risiko menurunnya kualitas pekerjaan dan ketidaksesuaian hasil akhir dari spesifikasi teknis. Untuk analisis pengendalian, salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk dokumen perizinan adalah melakukan pelatihan berkala dan penugasan operator khusus IBG di tiap daerah. Untuk aspek dokumen pendanaan, dilakukan strategi pengendalian seperti mensyaratkan rekomendasi teknis dari instansi teknis sebagai prasyarat penyusunan DIPA dan pelaksanaan lelang. Untuk aspek dokumen perencanaan teknis, dilakukan strategi pengendalian dengan melakukan evaluasi dokumen berdasarkan PP 16 tahun 2021 tentang keadaan bangunan. Sedangkan untuk aspek dokumen pelelangan, dilakukan strategi pengendalian dengan menetapkan dokumen mutu sebagai dokumen wajib dalam paket lelang. Adapun kesimpulan dari studi kasus ini, yang pertama adalah tahap perencanaan memegang peranan krusial dalam menjamin keberhasilan pembangunan bangunan gedung secara menyeluruh baik dari aspek mutu, biaya, waktu, maupun keselamatan kerja. Permasalahan utama dibagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu dokumen perizinan, dokumen pendanaan, dokumen perencanaan teknis, dokumen pelelangan. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan risiko besar seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, rendahnya mutu konstruksi, hingga potensi pelanggaran hukum. Melalui penerapan strategi pengendalian yang tepat dan terstruktur, risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan, terutama dengan penguatan kapasitas SDM. Rekomendasi yang diberikan adalah yang pertama melakukan sosialisasi dan pelatihan berkala bagi pelaku konstruksi. Yang kedua, menyusun template baku untuk dokumen perizinan, pendanaan, teknis, dan pelelangan. Yang ketiga, mendorong pelibatan tenaga ahli bersertifikat serta MK dalam tahapan pre-construction meeting. Yang keempat, menyelaraskan nilai anggaran dalam DIPA dengan nilai HPS yang realistis. Yang kelima, melaksanakan evaluasi teknis internal. Dan keenam, memastikan dokumen pemilihan mengacu pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, termasuk dengan pencantuman risiko K3 dan biaya penerapan SMKK. Sekian laporan studi kasus pada kegiatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.